Di tengah hingar-bingar sebuah proyek konstruksi yang tak pernah sepi, Nugraha berdiri di tengah debu dan pasir, memandangi tembok setinggi 2 lantai yang tengah dibangunnya. Suara mesin pencampur semen bergetar di telinganya, sementara sinar matahari yang terik menjadikan peluh membasahi keringatnya. Hatinya bergetar antara harapan dan kenyataan, antara cita-cita yang terpendam dan ejekan yang selalu hinggap. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring dari arah belakang. Arif, yang dikenal dengan kelakar sinisnya, mendekatinya dengan senyum mengejek. Nugraha, kamu masih bermimpi jadi orang sukses? Kamu ini kan cuma kuli bangunan. Mana mungkin ada harapan untukmu? Ucapan Arif diiringi dengan tawa rekan-rekan kerja yang lainnya, seolah ingin menancapkan duri-duri rasa malu di hati Nugraha. Menjaga wajahnya tetap tenang, di dalam sanubarinya, ia merasakan sebuah kobaran semangat. Tak seorang pun akan tahu, semua hinaan itu justru menjadi pemicu kekuatan yang tertidur dalam dirinya. Kekuatan ini akan membawanya jauh lebih tinggi dari segala ejekan. Nugraha menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Setiap hari, ia terpaksa menanggung beban pekerjaan fisik yang melelahkan, berupaya menghidupi ibunya yang sudah sepuh. Dikala senja tiba, saat mentari bersembunyi di balik pegunungan, ia pulang dengan tubuh penuh peluh, tangan luka, dan jiwa yang hampir pudar. Di dalam rumah kecil yang penuh kenangan, setiap sudutnya menggambarkan perjalanan hidup yang panjang. Nugraha sering menatap langit kelam, merenung tentang harapan yang terkubur dalam. Apa arti semua ini, jika masa depan tetap gelap? Pikirnya dalam kesepian. Meskipun hidupnya dikelilingi tantangan, Nugraha tak pernah lupa untuk berbagi. Di sela-sela kesibukannya, ia mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar. Bukan hanya tentang buku dan angka, ia menyelipkan pelajaran tentang mimpi dan harapan. Setiap dari kalian bisa menjadi lebih dari sekadar apa yang orang lain katakan, ujarnya penuh semangat, seolah mengalirkan energi dan keyakinan ke dalam jiwa-jiwa muda itu. Ia menjadi cahaya, memberikan inspirasi meski sering dibayangi keraguan sendiri. Dalam benaknya, setiap ejekan dan hinaan yang datang bagai badai, tetapi ia tak pernah gentar. Suatu saat nanti, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, bisiknya pada malam yang sunyi, yakin bahwa setiap hinaan justru membakar semangat juangnya. Disinilah kita mulai menyadari, Nugraha bukan sekadar kuli, ia adalah sosok pejuang, berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya yang penuh harapan. Seiring waktu, keterampilan Nugraha dalam membangun semakin matang, dan saat itulah ia mulai menyusun rencana ambisius dalam benaknya. Setiap malam, usai pekerjaan berat yang melelahkan, ia mencuri kesempatan berharga untuk menggambar sketsa pesantren impian. Bayangannya melayang tentang ruang kelas yang nyaman, taman bermain yang dipenuhi tawa, dan perpustakaan berisi buku-buku pengetahuan yang menunggu untuk dibaca. Suatu ketika hasil kerjanya kian disadari oleh rekan-rekannya, salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Mengapa kamu terus memikirkan pesantren itu? Apa kamu tidak tahu betapa sulitnya?" Nugraha hanya tersenyum tenang. "Tidakkah kamu melihat bagaimana anak-anak ini merindukan tempat untuk belajar? Mereka perlu berharap." Dia merasakan tatapan skeptis yang menyelimuti atmosfer itu, lalu tawa sinis yang meluncur dari mulut beberapa orang di sekelilingnya. Namun, segala keraguan itu justru menjadi bahan bakar semangat dalam dirinya. Dengan tekad yang bulat, Nugraha mulai mengambil langkah pertama, memberi les privat pada malam hari. Meskipun kelelahan kerap menggerogoti, senyuman ceria anak-anak saat belajar bersamanya memberikan energi baru. Setiap sesi pengajaran bukan sekadar transfer ilmu, melainkan momen menyentuh hati yang membuat hubungan mereka semakin erat. Kini, anak-anak bukan hanya teman belajar, mereka mulai mengerti bahwa Nugraha adalah pelita harapan mereka. Dengan semua penghasilan yang ia kumpulkan dari mengajar les malam dan pekerjaan sebagai kuli bangunan, Nugraha dengan penuh kegigihan menabung. Setiap koin yang ia simpan, terasa seperti langkah kecil menuju impian besarnya. Suatu sore yang cerah, saat mentari bersinar hangat, ia mengundang anak-anak yang selama ini diajar untuk melihat lokasi di mana pesantren impian akan dibangun. Saat melangkah di atas tanah yang masih kosong itu, Nugraha merasakan sebuah aliran harapan yang mengalir deras di dalam dadanya. Matanya bersinar seolah ingin menyampaikan segala impian yang terpendam. "Anak-anak, inilah tempat di mana kita akan belajar dan tumbuh bersama," ucapnya penuh semangat. Suaranya tegas, menggema di antara deretan pepohonan yang seakan mendukung perjuangannya. Anak-anak bertepuk tangan dengan penuh gembira, meski pikiran mereka masih berputar dengan banyak pertanyaan. Melihat kegembiraan di wajah mereka, Nugraha merasa beban di pundaknya seolah sedikit terangkat. Harapan mereka adalah dukungan yang sangat ia butuhkan untuk melanjutkan mimpinya. Namun, di sisi lain,
Arif tetap bersikuku meremehkan usaha Nugraha. Mau bangunkan pesantren? Sepertinya lebih baik kamu tetap jadi kuli, ejeknya sambil tertawa sinis. Namun, Nugraha dengan tenang menanggapi, setiap impian punya jalannya masing-masing. Setiap kata ditujukan bukan hanya untuk Arif, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kata-kata ini menjadi benang merah bagi Nugraha untuk bangkit dari semua hinaan yang ia terima. Seiring berjalannya waktu, berita tentang rencana besar Nugraha untuk mendirikan pesantren mulai menyebar api di tengah padang yang kering. Malam demi malam, orang-orang berkumpul, membicarakan potensi dari impian yang ia miliki. Tak hanya para guru, tetapi juga tokoh masyarakat datang dengan perhatian penuh, ingin mendengar langsung suara Nugraha. Pada suatu sore yang hangat, dalam sebuah pertemuan akbar di balai desa, terdengar suara gemuruh harapan. Nugraha, dengan penampilan sederhana namun bersemangat, berdiri di depan kerumunan. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia merinci visinya, bercerita tentang harapan akan masa depan anak-anak yang akan dilatih untuk menjadi generasi penerus yang hebat. Saya percaya, pendidikan adalah hak setiap anak, dan saya ingin memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan, ujarnya, menggebu-gebu. Dari antara kerumunan, salah satu tokoh masyarakat mengangguk serius. Nugraha, saya percaya dengan impianmu. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Aplaus pun menggemuruh mengikuti kata-katanya, menjadi semangat baru bagi Nugraha. Namun, seperti duri dalam daging, Arif muncul dengan tawa mengejek, membawa teman-temannya untuk meragukan momentum yang mulai terbentuk. Kalian pasti bercanda. Nugraha tidak lebih dari sekadar kuli, katanya, penuh nada sinis. Tapi tak ada celah bagi keraguan tersebut. Nugraha memberanikan diri, melangkah lebih jauh, mencari dana dan dukungan dari masyarakat dengan tekad yang semakin menguat. Dalam benaknya, satu kalimat terus bergulir, setiap langkah kecil ini akan menghantarkan pada mimpi besar yang telah aku bangun. Saat semuanya tampak mulai terjalin, tiba-tiba ada kontraktor besar yang mengincar tanah di mana Nugraha merencanakan untuk membangun pesantren. Kontraktor ini memiliki pengaruh yang kuat karena dekat dengan pejabat di pemerintah. Dalam sebuah pertemuan, Nugraha bertemu langsung dengan kontraktor tersebut, yang bernama Bambang. Anak-anak tidak membutuhkan pesantren, mereka butuh pembangunan infrastruktur. Bambang berteriak dengan nada sombong. Nugraha berusaha menjelaskan kepada Bambang bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan yang jauh lebih penting. Namun Bambang tidak hanya tidak mau mendengarkan, dia juga menertawakan Nugraha, kuli sepertimu tidak berhak bersuara. Ketika perdebatan semakin memanas, Nugraha memahami bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang diwariskan ayahnya, dia menjelaskan dengan data dasar dan fakta yang kuat, membuktikan bahwa pendidikan bisa membawa perubahan yang signifikan. Bambang terdiam oleh semangat dan pengetahuan Nugraha, tetapi tidak mau kalah, ia mengatakan bahwa investasi masa depan akan selalu lebih menarik daripada pendidikan. Dan momen ketegangan ini membuat Nugraha menyadari, ia harus berjuang lebih keras untuk mewujudkan mimpinya. Saya tidak akan menyerah, tegas Nugraha. Dengan semangat yang menyala, Nugraha merasakan dorongan yang tak tertandingi. Keringat bercucuran di dahinya saat ia menggalang dukungan dari masyarakat sekitar, menciptakan momentum yang tak terduga. Dalam setiap pertemuan, ia memberikan inspirasi, mengajak anak-anak berkumpul untuk berbagi cerita tentang cinta pendidikan yang mereka miliki. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik, serunya, suaranya bergema hingga ke sudut-sudut kecil perkampungan, membuat harapan menyala di mata anak-anak, dan sosok-sosok dewasa merespons dengan alih-alih dingin, semakin hangat hati mereka. Namun, di sudut gelap, Arif, sosok yang dahulu merendahkannya, masih menyusun rencana untuk merusak nama baiknya. Kau tidak akan pernah bisa membangun pesantren ini, teriaknya suatu ketika, berusaha menghentikan langkah Nugraha yang tak pernah goyah. Dalam hati, Nugraha mengingat semua hinaan itu. Semua ini berarti jauh lebih dari hal-hal remeh, ini untuk anak-anak kita, tekadnya semakin membulat. Setiap hari adalah langkah baru ketika Nugraha mempromosikan cita-citanya dengan penuh keyakinan. Masyarakat mulai memandangnya dengan cara baru, dan saat batu pertama pembangunan pesantren diangkat, suasana harapan mengisi udara. Nugraha berdiri di depan kerumunan, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ini adalah saatnya, semua penantian dan kerja keras dimulai dengan satu langkah penting. Inilah saat kita berdiri bersama, untuk masa depan yang lebih cemerlang. Setelah berbulan-bulan menuntut keuletan dan kerja keras, proses pembangunan pesantren yang begitu dinantikan akhirnya dimulai. Langit cerah seolah menjadi saksi atas setiap langkah yang diambil oleh Nugraha dan anak-anak yang terlibat.
Mereka bahu-membahu menggali, mengangkat batu bata, dan mencampur semen, sambil melontarkan tawaan riang. Nugraha, dengan semangat membara, tak hanya memimpin, tetapi juga berbagi ilmu dengan setiap anak. Dalam hati, ia merasakan gelora harapan yang tumbuh, menginginkan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Inilah saat yang tepat bagi Nugraha untuk membuktikan bahwa mimpi tidak hanya ada dalam angan, tetapi bisa jadi nyata. Namun, di balik senyuman dan kebersamaan itu, bayangan gelap Arif terus mengikuti. Dengan kata-kata tajamnya, Arif berusaha menjatuhkan reputasi Nugraha, membuat bisikan jahat yang meresahkan di antara beberapa warga. Ketika Nugraha tengah asyik menyusun struktur bangunan, Hadi, sosok yang pernah merendahkan, mendekat dengan wajah yang penuh penyesalan. "Kamu berhasil, Nugraha. Aku ingin minta maaf atas semua yang pernah aku katakan. Perubahanmu sangat menginspirasi," ujarnya tulus. Mendengar pengakuan ini dari sahabat yang dulunya skeptis, hati Nugraha tergetar. Seolah dunia memberitahu bahwa setiap usaha dan pengorbanan tidak sia-sia. Namun, bayang-bayang kebangkitan ini belum berakhir. Dalam diam, Bambang, kontraktor besar, sudah merintis langkah jahat untuk menggagalkan harapan ini. Melihat rintangan yang semakin mendekat, Nugraha tak gentar. Komitmennya pada pendidikan dan masa depan anak-anak akan menjadi perisai terkuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Ketika wajah baru pesantren itu mulai terlihat, dengan bangunan megah dan suasana riang penuh harapan, anak-anak mengalir masuk dengan tatapan penuh semangat. Nugraha berdiri di depan pintu, merasakan beban harapan itu bertumpu di pundaknya. Masyarakat bagaikan satu keluarga besar, berkumpul merayakan langkah pertama sebuah impian yang akhirnya menjadi nyata. Namun, di tengah perayaan itu, suara sinis Bambang, si mantan majikan, cukup mengguncang malam itu. "Siapa kamu sampai bisa mendirikan pesantren sebesar ini? Kamu ingin bersaing denganku?" tanyanya dengan nada mengejek, penuh kepastian bahwa Nugraha tidak mungkin mendapatkan tempat di dunia ini. Dengan tenang, Nugraha merespons, "Bukan bersaing, tetapi bersama membangun masa depan lebih baik untuk anak-anak." Kalimat itu seperti jari yang mengisyaratkan jalan baru, kearifan dalam ketenangan. Dia tahu, di tengah ombak kebencian itu, ada secercah harapan yang bersinar. Dan ketika berita negatif Bambang mulai menyebar, anehnya itu justru menggalang kekuatan baru. Masyarakat bersatu, merasa terluka oleh ujaran-ujaran sinis yang menyasar tokoh yang mereka anggap pahlawan setempat. Perlahan, mereka menyadari bahwa di balik kesederhanaan Nugraha, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kisah perjalanan hidupnya membuktikan bahwa tiada yang mustahil, bahkan bagi seorang kuli bangunan. Pesantren tak hanya berkembang, tetapi juga menarik minat banyak orang untuk mendukung visi yang telah ditetapkan Nugraha. Dalam setiap sudut pesantren, semangat baru mengalir, dan Nugraha pun menyadari, semua rintangan yang pernah ada hanya layak dijadikan batu loncatan untuk masa depan yang lebih gemilang. Dalam perjalanan perjuangan ini, Nugraha membawa pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesuksesan belaka. Setiap keringat yang bercucuran saat ia bersusah payah membangun pondasi pesantren, setiap kerikil yang ia temui di jalan menuju impian, semuanya mendidiknya untuk tidak mengenal kata menyerah. Di tengah hiruk-pikuk dunia, ia menanamkan prinsip bahwa impian, sekecil apapun, layak untuk diperjuangkan. Saat ia berdiri di depan anak-anak yang bersemangat belajar, Nugraha menemukan kembali panggilannya. Ia tahu, keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masa depan anak-anak yang tertinggal. "Kita bisa." Begitu ia sering mengingatkan mereka, kita tidak akan pernah berhenti berusaha. Semangat baru mengalir dari sudut pesantren. Nugraha pun menyadari, semua rintangan yang pernah ada hanya layak dijadikan batu loncatan untuk masa depan yang lebih gemilang. Pengalaman ini mengingatkan kita, tak peduli latar belakang dan status sosial, setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Jadi, jangan ragu untuk berbagi kisah inspiratif kalian di kolom komentar dan bergabunglah dalam komunitas ini. Mari bersama-sama kita menyebarkan semangat positif. Dan untuk lebih banyak cerita menggugah, pastikan untuk subscribe. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan berarti, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain yang membutuhkan. Bersama kita melangkah, merajut masa depan.